Nadia dan Mama sekilas saling berpandangan. Mereka pikir aku tidak akan tega melakukan itu. Aku bisa begini karena mereka yang mulai duluan. Lydia, cukup, pekik Mas Angga. Jangan keterlaluan kamu. Aku menghela napas dan membuangnya dengan kasar. Saking kesalnya mendengar ucapan Mas Angga. Apa Mas? Keterlaluan? Tanyaku penuh penekanan. Kalian yang keterlaluan. Kalau seandainya kalian tidak terus-terusan menyudutkanku, aku juga tidak mungkin melakukan itu. Aku tega karena kalian lebih tega dariku. Ucapku berang. Lydia, Mas tahu Mas salah. Mas minta maaf. Tapi tolong jangan lakukan hal itu pada Mama juga, Nadia. Ucap Mas Angga melemah. Mama dan Nadia nampak terdiam. Baiklah, karena saya masih punya hati nurani, Mama dan Nadia tidak perlu mengembalikan barang-barang yang pernah saya berikan. Ucapku pelan. Sekarang cepat kemasi barang-barang Mas. Saya akan suruh Bi Intan membantumu. Memastikan bahwa tidak ada barang-barang lain yang Mas bawa selain kepunyaan Mas sendiri. Tegasku. Mas Angga tampak tertunduk lemas mendengar ucapanku. Mungkin terhina, tetapi aku tidak peduli. Sementara Mama terlihat diam, namun wajahnya memperlihatkan kegeraman yang luar biasa. Tidak lama kemudian Bi Intan datang. Ibu manggil saya? Tanya Bi Intan yang kubalas dengan anggukan. Tolong bantu Bapak kemasi barang-barangnya. Pastikan tidak ada barang lain yang dibawanya selain kepunyaannya sendiri. Titahku. Baik Bu, jawab Bi Intan tanpa banyak bertanya. Dengan langkah gontai, akhirnya Mas Angga melangkah menaiki anak tangga menuju kamar di lantai atas untuk mengambil barang-barang miliknya yang tidak seberapa. Sudah hidup enak dan kubiarkan bebas mengelola harta kekayaanku sesuka hati, malah kebablasan main perempuan lain. Sekarang kamu rasakan akibatnya. Selama Mas Angga mengemasi barang-barang, Mama dan Nadia hanya terdiam menatapku. Sorot mata Mama menggambarkan kebencian. Aku tidak peduli, toh sebentar lagi mereka hanya akan menjadi mantan. Mbak, apa nggak bisa lagi diomongin baik-baik? Tanya Nadia ragu-ragu. Tidak ada yang perlu diomongin lagi, semua sudah jelas, jawabku. Nadia akhirnya kembali memilih diam. Aku melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Sudah 15 menit lebih Mas Angga mengemasi barang-barangnya, tetapi belum juga turun. Apa yang mereka lakukan membuatku curiga sekali. Pembohong tetap pembohong. Saat aku berniat menyusul ke kamar atas, tiba-tiba Mas Angga menampakkan batang hidungnya, membuatku mengurungkan niat. Mas Angga benar-benar terlihat lesu, bahkan pakaiannya yang hanya muat di sebuah koper berukuran kecil itu terlihat berat untuk ia bawa. Tenanglah, Mas, kali ini aktingmu tidak akan membuatku luluh. Dan kasihan, Mas Angga menatap ke arahku dengan mata sendu, seperti orang yang minta dikasihani. Puas kamu, Lydia melakukan semua ini sama Angga? Ucap Mama geram melihat anak lelakinya seperti orang yang pulang dari negeri seberang tanpa digaji. Aku hanya diam, tidak menanggapi perkataan Mama karena bagiku tidak penting. Beberapa kali Mas Angga menatap ke arahku, mungkin berharap aku berubah pikiran. Tidak akan. Rasa cinta dan sayang telah kalah karena sakitnya sebuah pengkhianatan yang ia lakukan. Menikah diam-diam di belakangku dan asik menghambur-hamburkan uang bersama gundiknya. Sementara aku kerja keras banting tulang. Tidakkah ia memikirkan aku? Sekarang tidak ada lagi tempat untuknya. Aku akan segera mengurus surat perceraian kita, ucapku, saat mereka sudah bersiap akan pergi. Sudahlah, Angga, ayo kita pergi. Wanita sombong sepertinya pasti akan kesepian setelah kamu pergi, geram Mama dengan nada ketus. Aku hanya tersenyum getir. Mungkin aku akan merasakan kesepian juga kehilangan. Tetapi itu lebih baik daripada harus hidup bersama dengan seorang pengkhianat. Mereka pun mulai melangkah pergi meninggalkan rumah. Rupanya mereka kesini dengan menggunakan mobil Nadia hasil pemberianku 1 tahun lalu. Kenapa saat pulang tadi aku tidak melihat? Mungkin saking senangnya akan bertemu Dimas dan memberi kejutan. Sudahlah, itu tidak penting, mau ditaruh di mana mobilnya terserah.
Saat akan mencapai pintu, tiba-tiba Dimas datang berteriak memanggil Mas Angga. Papa, Papa mau kemana? Jangan pergi, jangan tinggalin Dimas sama Mama. Mas Angga melepas koper yang dipegangnya. Papa nggak kemana-mana sayang, ucap Mas Angga memegang kedua pundak Dimas, lalu memeluk tubuhnya. Terus kenapa Papa bawa koper segala? Tanya Dimas penasaran. Setelah Mas Angga melepaskan pelukannya, rasanya tidak tega melihat Dimas begitu. Tetapi mau bagaimana lagi? Dimas, sayang ayo masuk, bujuku. Dimas masih mau sama Papa. Dimas masih mau sama Papa, rengeknya. Lihatlah Lydia, apa kamu tidak kasihan sama Dimas? Jangan hanya mementingkan egomu, pikirkan Dimas. Ucap Mama keluar lagi nasihat sok bijaknya dengan terus-terusan menyalahkanku. Aku kembali tidak menanggapi dan terus membujuk Dimas agar mau mendengarkan perkataanku. Baiklah, Lydia, kalau kamu tetap ingin bercerai, kamu akan kehilangan Dimas. Rupanya keadaan ini digunakan Mama untuk mengambil kesempatan mengancamku. Aku benar-benar tidak habis pikir. Bercerai? Tanya Dimas penasaran. Bercerai itu apa, Nek? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Mama tersenyum lalu mendekat ke Dimas, duduk mensejajari tubuhnya. Bercerai itu artinya berpisah sayang. Mama udah ngusir Papa dari rumah, ucap Mama pelan dan berbisa. Bisa-bisanya dia meracuni anak sekecil itu dengan ucapannya. Demi kepentingannya agar aku dan Mas Angga tidak jadi bercerai. Hah? Mengusir? Dimas terlihat kaget mendengar itu, lalu menatap dengan tatapan yang entah ke arahku. Mungkin ia berpikir aku jahat. Gak boleh, Papa gak boleh pergi. Kalau Papa pergi, Dimas mau ikut, ucap Dimas. Mendengar itu, Mama langsung tersenyum penuh kemenangan ke arahku. Aku benar-benar tidak habis pikir. Dengan jalan pikiran, Mama bisa-bisanya dia memanfaatkan Dimas. Dimas, ayo masuk, tegasku. Gak mau, Dimas mau ikut Papa. Mama jahat, ucapnya seketika membuatku terhenyak. Dimas, tanpa sengaja aku memanggilnya terlalu keras karena saking panik dan kesalnya dengan kelakuan Mama mertua. Lydia, jangan kasar, tegur Mas Angga pelan. Sementara Dimas bersembunyi di balik tubuh Mas Angga, membuat perasaan menyesal seketika. Dimas sayang, ayo kemari nak, ucapku pelan dengan perasaan menyesal. Gak mau, Mama jahat. Mendengar itu hatiku lebih terasa begitu sakit dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Sudahlah Lydia, sekarang kamu lihat anak kecil saja tidak mau sama kamu, ucap Mama merasa menang. Aku benar-benar kewalahan dengan semua ini. Tidak bisa jika harus kehilangan Dimas. Dimas adalah harta paling berharga dalam hidup. Aku harus melakukan sesuatu.